على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي والجبل كبر يا سيد الرسل أدركني يا سيد الرسل أدركني فما بقيت ليلة غير الحب فيك يدخر اللهم صل على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح جميعنا شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وجدنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونتوسل إلى مشايخنا الشيخ عبد الرحمن التباعي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم إلى الجنة شيئا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه يا رب صل على
وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك Video kan am? Video kan? Video kan? Sallallahu alaihi Ya Rasulullah wasallam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واحفظ وامتلأت السماوات أجمعا ومجد الملائكة تهدينا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وانتظر الله تعالى عنك فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلم يشتد بها الترب بإذن ربنا خلق فبعد وحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شافعا حامدا بأنه بدعه تماما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Ada rasuk.
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Mandi kan? Ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi merupakan suatu bentuk kecintaan Muslim pada insan yang paling mulia, yang utama, yakni baginda Rasulullah. Sebab beliaulah kita tahu bagaimana cara mengundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam. Sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, sejenak izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Direktur sekaligus pembina Mushola At-Taqwa PT Pusat Jaya, Bapak Sunartono. Yang kami hormati jajaran senior manajer, staf, dan karyawan-karyawati PT Pusat Jaya. Yang kami muliakan Ustadz Bahrul Ulum SPDI, serta yang kami sayangi anak-anak santriwan dan santriwati Mushola At-Taqwa Pusat Jaya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini tanggal 15 Oktober 2022 kita bisa hadir bersama di Mushola At-Taqwa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Mushola At-Taqwa, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Safa Saukani. Kepada Dek Safa dipersilahkan.
Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan dari panitia pengurus Mushola At-Taqwa dan sekaligus perwakilan dari perusahaan Hidayah. Dipersilahkan Bapak Juwantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan PT Pucuk Jaya atau yang mewakili, yang terhormat Pak Ustadz Bahlul Ilmi, saya udah kenal lama tapi belum tahu nama. Yang terhormat jajaran staf PT Pucuk Jaya yang turut hadir pada malam hari ini. Yang terhormat tamu undangan beserta seluruh panitia yang ikut dalam mensukseskan atau menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, sehingga kita bisa menjalankan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga diringankan langkah kaki kita untuk hadir di mushola tercinta kita ini. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu, tamu undangan beserta saudara-saudari, adik-adik sekalian, di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia serta semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menyelenggarakan acara ini. Dan insya Allah kita semua akan dapat memetik hikmah dari acara ini. Amin. Amin. Pergi ke Kerang berjalan kaki, mampir sebentar di pos security. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ada baiknya kita bersolawat lagi kepada Nabi. Ya sama-sama. Demikian kata sambutan dari panitia sekaligus mewakili PT Pucuk Jaya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk sambutannya. Selanjutnya merupakan acara inti dari kegiatan malam hari ini, yaitu penyampaian hikmah maulid dan doa bersama yang akan dibawakan oleh Ustadz Bahrul Ilmi SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon jawaban salam, mohon jawaban doanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bihi siqatuna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang sama-sama kita hormati panitia penyelenggara, yang sama-sama kita hormati pimpinan perusahaan PT Pucuk Jaya, mudah-mudahan selalu jaya, amin. Amin. Yang sama-sama kita hormati lagi manajer, para mandor, karyawan dan karyawati yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para ustadz, yang sama-sama kita hormati lagi Bapak, Ibu, para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Yang pertama perlu kita syukuri bersama, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat wal afiat. Terlebih lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman dan Islam. Berkat iman dan Islam itu kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah momen, yaitu momen memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua terbebas dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kalau istilah kata sekarang, dari zaman onta sampai ke zaman Toyota. Dari sekarang. Tadi beliau pakai pantun, saya balas dulu supaya tidak 1-0. Apa pantunnya? Ayo kita lihat. Ambil Al-Quran, bawa mengaji. Karena itu perintah ilahi. Hidup di dunia hanya sekali. Syafaat baginda Rasulullah yang kita harapkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah nantinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah masalah tentang mana dalilnya Ustaz ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Islam ini dalam beribadah tidak asal-asalan.
Maka dalilnya Allah berikan di dalam surah Yunus ayat 58. Apa bunyinya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu dalilnya. Tidak ada nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri selain nikmat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling hebat yang perlu kita syukuri selain nikmat datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan sebuah falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Maka langkah pertama ketika memperingati Maulid adalah hati kita harus gembira. Hati kita harus gembira. Kita tanya sama anak-anak, anak-anak gembira atau tidak? Gembira. Habis telur semua. Apa tidak gembira? Bawa oleh-oleh, bawa berkat pulangnya. Nah ini. Hendaklah kita gembira, pasang hati kita ketika memperingati Maulid itu, hati gembira, jangan ada rasa sedih. Maka bentuk kegembiraan itu salah satunya apa? Macam-macam ekspresinya. Ya kan? Bisa ngomong, ya Allah ya Rabb, saya rela demi baginda Rasulullah ditusuk-tusuk oleh sembilu bambu. Kita bisa ngomong itu, betul? Ayo luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ekspresi kegembiraan ini banyak caranya. Tapi hati-hati juga anak-anak khawatir ketusuk, ya kan? Panitia perlu diperhatikan, nanti kita mau bawa lebih besar bahaya juga. Nah ini. Maka di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Kenapa engkau ya Rasul berpuasa pada hari Senin?" Apa jawaban baginda Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Fihi ulidtu," kata Rasulullah, pada hari Senin itu aku dilahirkan. "Wa fihi unzila alayya," dan pada hari Senin pula aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua masalah hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan bahwasanya Rasulullah, ekspresi beliau menghargai hari kelahiran beliau dengan cara berpuasa pada hari Senin. Itu ekspresi beliau. Nah, jadi boleh saja kita merayakan Maulid ini. Banyak sudah di mana-mana ya lah. Nah, jadi kalau ada niat kita ingin membaca Maulid, sudah kita baca bersama-sama. Itu niat. Satu niat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan terlaksana pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu sudah dinilai 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan rasa hati gembira ini diceritakan bahwasanya salah satu di antara paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan beragama Islam, namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab tidak beragama Islam. Bahkan Abu Lahab nantinya ke depannya akan membangkang terhadap syariatnya, akan memusuhi, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riwayat mengatakan ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, maka Sayyidina Abbas pernah bermimpi dengan Abu Lahab. Dia bermimpi, terjadi percakapan di dalam mimpinya. "Wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu sekarang?" Kata Abu Lahab, "Wahai Sayyidina Abbas, saya sakit, saya disiksa terus di dalam kubur." Karena apa? Karena tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahai Sayyidina Abbas, perlu engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meringankan beban saya, meringankan azab saya. Dispensasi terjadi pada malam Senin. Setiap seminggu sekali Allah tidak mengazab Abu Lahab. Oleh karena apa? Kata Sayyidina Abbas, engkau mendapat keringanan wahai Abu Lahab? Maka dijawab oleh Abu Lahab, "Wahai Sayyidina Abbas, satu sebabnya ketika Nabi besar Nabi Muhammad tuh keponakan saya lahir,
ada satu pembantu saya menghabarkan, menginformasikan, wahai Abu Lahab, kata pembantu, itu keponakan sampean telah lahir, bernama Muhammad, telah lahir. Gembiranya hati Abu Lahab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka seketika itu pula dia berucap, wahai Saibah Aslamiyah, selaku budakku, hari ini pula engkau aku merdekakan, engkau aku bebaskan, tidak lagi menjadi budakku. Gara-gara senang hati memerdekakan budak, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di alam kubur berkat gembira. Lalu yang harus kita jawab pertanyaannya, bagaimana dengan umat Islam yang hatinya gembira dengan lahirnya, dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Non muslim saja, orang tidak beragama Islam saja, contohnya Abu Lahab yang namanya tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu. Tidak hanya Abu Lahab celaka, wa mar'atuhu hammalatul hatab, istrinya pun celaka. Tidak hanya istrinya, usaha daripada istrinya pun celaka. Membawa kayu bakar pun celaka. Usaha sampai ke usaha dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mendapat syafaat baginda Rasulullah gara-gara apa, Bu? Gara-gara apa, Pak? Gembira hati lahirnya Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, pasang hati gembira. Kita malam ini, Pak, sampai 9:30 aja. Habis suara sudah, ya. Jadi saking gembiranya, maka yang habisnya teriakan sampai mikrofon nggak sanggup. Mati-mati mikrofon, masya Allah. Luar biasa. Satu, pasang hati gembira. Yang kedua, saking diantara bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, maka panitia-panitia selalu menghubungi, Ustaz, bisakah kita acara maulid kapan? Maulid Habsi kebanyakan job, ya enggak? Masing-masing banyak. Bapak Ibu sudah menyisihkan daripada keuangannya, menyisihkan daripada waktunya. Demi apa? Demi kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi sebuah riwayat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya saya tidak bisa maju depan. Terjadi sebuah riwayat, Abdullah bin Zubair ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam mengeluarkan daripada darah kotor dari kepala beliau. Abdullah bin Zubair melihat darah baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abdullah bin Zubair, tolong buangkan itu, buangkan darah kotor. Inggih ya Rasul. Dibawanya ke belakang. Abdullah bin Zubair membawa darah kotor baginda Rasulullah, bekas dibekam dari ke belakang. Sudah selesai, balik lagi kepada baginda Rasulullah. Sudah wahai Zubair, wahai Abdullah bin Zubair, sudah engkau buang? Inggih ya Rasul, saya sudah membuangnya di dalam perut saya. Masya Allah Bapak Ibu. Sekalinya darah kotor baginda Rasulullah diminum oleh Abdullah bin Zubair. Diminum. Maka saat itu Rasulullah Bapak Ibu mengatakan, tidak akan disentuh oleh api neraka yang mana darahnya mengalir di dalam darahku mengalir di dalam darah orang tersebut, yakni seperti Abdullah bin Zubair. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah mampu meminum darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, Ustaz, darah itu kan najis, kok bisa diminum? Berarti Abdullah bin Zubair itu najis ya Ustaz? Oh tidak Bapak Ibu, Rasulullah itu darahnya suci. Darah baginda Rasulullah itu suci. Tidak najis. Jadi luar biasa. Ini kecintaan Abdullah bin Zubair. Bagaimana dengan kecintaan kita? Silahkan dijawab masing-masing. Alhamdulillah, salah satu jawaban itu ada pada musalla at-taqwa pada malam hari ini, berkumpul untuk memperingati Nabi besar, lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik, satu yang poin terakhir. Ada di zaman dulu seseorang yang profesinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah berjualan es. Bu, di zaman dulu Pak, ada seseorang profesinya berjualan es, ekonominya menengah ke bawah.
bukan menengah ke atas. Dia ini setiap kali jualan biasanya tidak habis esnya itu, tidak habis. Nah, cuman dia bingung, setiap kali ada musalla, setiap kali ada masjid Bapak Ibu, setiap kali ada apa? Rumah ramai orang. Ketika bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berbondong-bondong. Apa katanya? Saya cobalah berjualan es di tempat orang yang lagi berkeramaian. Yaitu ketika orang mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, niat tukang jual es adalah supaya esnya laku habis, bukan menghadiri Maulid Nabi niatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya hadir dia di sebuah keramaian peringatan Maulid Nabi. Esnya 1 jam, 2 jam, 3 jam dalam seharian habis. Biasanya jualan tidak habis, Maulid Nabi habis. Besok jualan lagi, dicarinya dari kampung ke kampung tukang jual es tadi. Dilihatnya lagi ada orang peringatan Maulid Nabi, didatanginya 1 jam, 2 jam, hitungan setengah hari habis. Ditanyanya lagi kepada orang yang hadiri Maulid, Bapak yang membeli daripada esnya, Bapak besok di mana lagi ada Maulid tadi? Besok di mana lagi ada Maulid tadi? Katanya ada di kampung sebelah, Serandayok namanya, misalnya. Nah, ada di kampung sebelah. Pak, Bu, akhirnya penjual es tadi mendatangi lagi di kampung sebelah. Dia bawa esnya banyak sambil jualan. Hitungan jam langsung habis. Apa anak-anak boleh es semua? Mama es. Dia nggak minta uang jajan, tapi ramai tadi nih 2.000-an nih. Cukup ya. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis per jam, bingung dia. Wah, bagaimana nih? Kok ramai betul? Apa sih yang dilakukan oleh orang ketika peringatan Maulid? Apa yang dibaca orang ketika peringatan Maulid? Saya coba-coba mau hadir. Maka dia berniat kali ini bukan untuk jualan es saja Bapak Ibu, tetapi ingin menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu ada lagi, di mana lagi ada acara? Oh, ada di desa Tempakan misalnya. Dia hadiri di sana, tapi dia tidak bawa es lagi, tidak bawa jualannya lagi, tapi dia hadir ke sana. Dia duduk dengan baju yang bagus, dia duduk mendengarkan syair-syair Maulid, maka dia tersentuh hatinya. Qala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajib asyukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa masuk ke dalam kalbunya, masuk ke dalam sanubarinya, merasa nyaman, merasa tenang, masalah di pikirannya hilang. Tidak ada masalah apa-apa. Wah, nyaman nih Maulid Nabi, luar biasa. Akhirnya ditanyanya lagi, besok di mana kita ada acara? Oh, tanyanya lagi, besok ada tuh di Tabruk. Jauh lagi Pak. Jauh lagi. Bawalah dia pada hari saatnya di Tabruk, makalah bawa dia membawa es. Sambil esnya digratiskan. Tidak lagi jualan, digratiskan Pak. Ditanya oleh para hadirin datang, kenapa engkau menggratiskan? Saya menjamu tamu-tamu baginda Rasulullah. Sudah mulai ke dalam hatinya ada baginda Rasul. Sudah mulai rasa cinta masuk ke dalam hati orang yang jual es tersebut. Saya ikhlas. Saya ini saja yang bisa saya bagikan, hanya es, tidak bisa nasi kotak, tidak bisa kue, tidak bisa kopi, tidak bisa, tapi hanya bisa bagi es saja secara gratis. Nah, setelah saya itu, maka dia berniat, ya Allah ya Rasul, seandainya ada lagi Maulid tahun depan, Rabiul Awal tahun depan, saya masih panjang umur, saya ingin menabung ya Allah untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu sambil jualan es tetap berdagang. Separuhnya dia gunakan untuk perbelanjaan hidup keluarganya, saat separuhnya lagi dia tabung untuk nanti tahun depan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah saatnya tahun 2023.
terjadi bulan Rabiul Awal, Maulid Nabi tiba, maka dia berniat, saya sudah terkumpul uang, maka dia sendiri yang mencari, itu namanya apa, sayur, mencari buah ke pasar. Sudah, duit ada sudah. Jadi kita tidak bisa juga Pak tanpa duit, betul? Yang penting ini. Ya nggak, mudah-mudahan kerja di sini, mudah-mudahan gaji masuk per tanggal 5 dan sekitarnya. Amin. Ya kan, penting itu. Bapak Ibu, coba kita pikirkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah bisa maju karena apa? Karena ekonomi yang bagus. Dari siapa? Dari Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah habis harta untuk dakwahnya baginda Rasulullah. Maka Islam berkat hartanya Siti Khadijah menyebar ke seluruh dunia. Berkat Siti Khadijah, penting ekonomi. Ringkas cerita, kembali ke cerita tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah berbelanja ke pasar sendiri, memberi buah sendiri. Tibalah pada malam hari, setelah maghrib dia mendatangi rumah-rumah. Kurang lebih persediaan 100 nasi kotak saja. Tiba saatnya dia undang, Bapak Ibu, malam ini saya akan mengadakan maulid habis isya. Diketuknya tetangganya, sekitaran semua. Setelah sholat isya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ditunggu jam 7:30, tidak ada tetangga tamu undangan yang datang. Ditunggu sampai jam 8, jam 20, tidak ada yang datang. Ditunggu sampai jam 8:30, tidak ada yang datang. Ditunggu sampai jam 9, jam 21, tidak ada yang datang. Hati mulai sedih, hati mulai bingung, kenapa kok tetangga tidak mau datang, kok masyarakat yang saya undang tidak mau datang. Mungkin mereka berpandangan, satu pandangan mereka, betulkah jual is itu mengadakan maulid? Paham maksudnya? Meremehkan ekonomi orang tersebut. Ternyata dia sudah menabung 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi tetangga itu bingung, betulkah, meragukan, jangan-jangan kita datang ke rumahnya nanti disuruhnya apa, dikasih gabin aja. Betul? Su'uzan tetangganya, su'uzan, jahat sangka orang-orang yang diundangnya, tidak ada yang mau yang datang sampai jam 9. Maka berinisiatif dia, sambil hati sedih, sambil hati rindu kepada baginda Rasulullah. Sudah, istriku, kita baca sajalah di rumah. Anaknya 2, kita baca sama-sama. Dibaca sudah sampai pada kata-kata masyarakat berdiri tadi, ya Nabi salam alaika. Dia baca sendiri sama keluarganya, istri 1, anak 2. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dibacanya sampai itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang, penuh dengan berbaju putih, bergamis, bersorban. Banyak orangnya yang datang. Ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 9:30, sekitar itu lagi. Bingung. Habis salam alaika tadi, banyak yang datang. Dilihatnya, silakan masuk. Setelah masuk dalam rumah, ada seseorang yang berwibawa, ada seseorang yang penuh dengan cahaya pada mukanya, luar biasa. Orang ini tampan, elok, luar biasa gagah. Dia bertanya, sampean ini dari mana? Saya tidak mengundang sampean, kok ada? Kok bisa datang? Apa jawaban kelompok tersebut? Apa jawaban rombongan tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawabannya satu aja. Kami mencari orang yang membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan rumah anda ini adalah tujuannya. Maka dia semula terharu. Tapi saya bingung, di antara kalian ini, bapak siapa? Panjenengan siapa? Sampean siapa? Sampean ini berbeda. Saya lihat dari yang lain. Cahayanya luar biasa, wibawanya luar biasa. Jawabannya apa? Saya adalah orang yang engkau sebutkan tadi ketika engkau membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saya adalah Rasul Muhammad bin Abdullah yang engkau sebutkan selama ini. Nabi Muhammad datang secara yaqazatan, tidak lagi di dalam mimpi, tetapi berhadap-hadapan dengan orang yang berjualan es tadi. Matanya mulai menangis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya Rasulullah, luar biasa engkau datang. Luar biasa, tetangga gak namanya datang.
Ini kehebatan membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita nyata. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa rugi ketika beberapa hal material yang kita sumbangkan. Janganlah kita merasa rugi dengan apa? Dengan waktu yang kita luangkan. Janganlah kita merasa rugi dengan suara yang sakit-sakitan. Rasulullah sudah main tadi. Janganlah kita merasa rugi dengan apa? Dengan bensin yang kita gunakan. Tetapi apa yang kita harapkan? Mengharapkan ibadah kita banyak kita ketinggalan. Mengharapkan puasa kita banyak yang tidak kita laksanakan. Mengharapkan salat tahajud kita banyaknya kita memainkan media sosial. Waktu terbuang begitu saja. Hanya satu yang kita harapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan membantu kita nantinya pada hari kiamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan yang merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa dukungan secara material, berupa dukungan secara motivasi semangat, berupa dukungan secara doa. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, mudah dalam urusan mencari rezeki diluaskan Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kita semua meninggal dalam keadaan beriman, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata salah dan khilaf, otomatis dari diri saya pribadi. Mohon jawaban salam yang kedua kalinya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Hilmi atas ceramahnya. Hadirin sekalian, semoga selepas ini jika ada yang bertanya, siapa manusia yang menjadi panutanmu, seharusnya kita sudah bisa menjawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa manusia yang paling engkau rindukan kehadirannya? Jawabannya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita bersama kukuhkan pegangan kita pada syariat Rasulullah. Beramallah dengan akhlak beliau. Niscaya Allah Subhanahu wa taala berkahkan dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Para jemaah Mushola At-Taqwa, sampailah kita di penghujung acara. Selesai sudah rangkaian kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah berkontribusi, dan kami mohon maaf apabila dalam kegiatan malam hari ini masih banyak kurangnya dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk menutup acara, marilah kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wakafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup secara permanen, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat baginda Rasulullah hajat kita sekali lagi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
والنصارى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج لنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.